Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Transportasi dengan dosen pengampu Bapak Hari Setia Putra, SE, MSI. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait ekonomi transportasi. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu materi yang pertama terkait konsep dan ruang lingkup pengangkutan. Pengangkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan terbagi atas 3 jenis pengangkutan. Yang pertama yaitu pengangkutan darat, yang kedua pengangkutan udara, dan yang ketiga pengangkutan di perairan. Kemudian materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu pengangkutan dan distribusi. Secara tradisional, kita mengenal manajemen distribusi dan transportasi dengan berbagai sebutan. Sebagian perusahaan menggunakan istilah manajemen logistik dan sebagian lain menggunakan distribusi fisik. Apapun istilahnya, secara umum fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana pelayanan kepada konsumen, serta layanan purna jual yang memuaskan. Kegiatan distribusi dan transportasi dapat dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan membentuk bagian distribusi atau transportasi sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu permintaan jasa transportasi. Permintaan jasa transportasi adalah tidak mudah untuk digeser atau ditunda karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu yang bersifat harian, mingguan, ataupun bulanan. Permintaan jasa transportasi disebut juga Transportation Demand Management atau disingkat dengan TDM. Nah, Transportation Demand Management adalah pengaplikasian peraturan dan strategi untuk meminimalisir kebutuhan akan kendaraan pribadi. Dalam transportasi atau dalam hal lain, mengatur kebutuhan dapat menjadi alternatif yang low cost untuk meningkatkan kapasitas di area lain. Materi yang keempat yaitu peran transportasi dalam pertumbuhan industri. Peran transportasi biasanya dapat terlihat pada ongkos pengangkutan yang lebih murah. Namun, hal ini akan mengakibatkan ongkos produksi yang lebih rendah pula, sehingga akhirnya dapat menambah daya saing dari industri tersebut dan juga menambah aksi radius pasar, yaitu menambah jarak luasnya pasar yang dapat dijalani. Nah, materi yang kelima yaitu peran pembangunan infrastruktur transportasi dalam rangka pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur transportasi memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti membuka kesempatan ekonomi, membuka pintu gerbang dari jalan ke daerah lain, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jarak tempuh dalam waktu perjalanan, sehingga memudahkan pergerakan manusia dan muatan barang. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keenam yaitu pro dan kontra penggunaan transportasi online. Pro dan kontra yang terjadi terhadap adanya penggunaan transportasi online tentunya tidak terlepas dari keunggulan dan kelemahan transportasi online. Nah, baiklah kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari operator transportasi online. Nah, baiklah kita akan membahas terlebih dahulu keunggulan dari transportasi online. Keunggulan yang pertama yaitu menimbulkan rasa aman. Karena dengan adanya jasa transportasi yang terintegritas, maka konsumen sebagai pengguna operator jasa transportasi akan merasa lebih aman. Hal ini dikarenakan nama driver transportasi tercantum beserta fotonya. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Pembayaran terhadap jasa transportasi online dapat dilakukan dengan uang elektronik, sehingga ini juga termasuk dalam memudahkan masyarakat.
Kemudian kita melihat dari sisi kelemahan dengan adanya transportasi online. Kelemahan yang pertama yaitu server error. Hal ini terjadi pada saat akan memesan driver. Operator transportasi online sering error, sehingga hal ini tentu merupakan salah satu kekurangan yang ada pada transportasi online. Kelemahan yang kedua yaitu tidak bisa memilih driver. Dengan menggunakan operator jasa transportasi online, maka pengguna tidak dapat memilih driver yang diinginkan, sehingga nantinya saat ada orderan, driverlah yang berebut untuk mendapatkan orderan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketujuh, yaitu analisis transportasi tradisional dan online. Transformasi dari transportasi tradisional ke transportasi online merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna berpendapat bahwa transportasi online dengan segala kelebihan ataupun keunggulan yang ada menjadi solusi untuk mengganti moda transportasi tradisional atau offline. Kelebihan yang dimiliki oleh transportasi online seperti harga yang lebih murah, mudah digunakan, fleksibel, efisien waktu, layanan beraneka ragam, respon yang cepat dan layanan yang baik membuat transportasi online yang mana kini memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat. Kemudian materi yang ke-8 yaitu peran pemerintah dalam memajukan transportasi. Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 11 bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun, karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi online, maka dibuatlah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Nah, materi yang ke-9 yaitu biaya eksternal. Biaya eksternal merupakan biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan prasarana transportasi seperti biaya konstruksi pelabuhan, jalur kapal, dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan transportasi laut tersebut. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu penawaran transportasi. Faktor yang mempengaruhi penawaran transportasi ada dua. Yang pertama yaitu teknologi yang dipakai mempengaruhi kinerja sistem transportasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu perilaku dan tujuan operator dalam menentukan strategi eksploitasi yang berhubungan dengan kinerja, ciri-ciri penawaran, dan sistem berjadwal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ke-11 yaitu manajemen infrastruktur. Infrastruktur dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar fisik untuk layanan dan fasilitas yang diperlukan dalam jaminan ekonomi baik di sektor publik maupun di sektor privat. Tujuan dari manajemen infrastruktur teknologi informasi adalah untuk mencapai efektivitas dari keseluruhan proses teknologi informasi, kebijakan, data, sumber daya manusia, peralatan, dan lain-lainnya. Kemudian materi yang ke-12 yaitu pengaruh pembangunan infrastruktur transportasi terhadap perekonomian. Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya infrastruktur di sektor transportasi. Karena semakin baik suatu jaringan transportasi, maka aksesibilitasnya juga semakin baik, sehingga kegiatan ekonomi antar wilayah juga semakin berkembang. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ke-13 yaitu strategi pemulihan bisnis sektor transportasi udara pada saat pandemi COVID-19. Strategi yang pertama yaitu maskapai penerbangan memperoleh kembali sentimen dan perilaku positif dari masyarakat terhadap angkutan penerbangan. Yang kedua yaitu maskapai penerbangan memperoleh secara beransur-ansur mengalami kenaikan untuk kurva permintaan penerbangan dan pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu maskapai penerbangan
mulai melakukan restrukturisasi atau ekspansi struktur organisasi, jaringan, dan armada. Yang keempat itu maskapai penerbangan melakukan layoff atau rekrutmen terhadap pilot atau kru pesawat, petugas darat, karyawan kontrak, dan honorer. Kemudian yang kelima yaitu maskapai penerbangan melakukan promosi yang gencar dan melakukan inovasi layanan untuk penerbangan domestik dan internasional yang sehat, aman, dan nyaman. Kemudian yang keenam, maskapai penerbangan dapat melakukan horizontal integration, yaitu suatu strategi untuk melakukan akuisisi kepemilikan dan meningkatkan pengendalian terhadap pesaing-pesaing pada perusahaannya. Nah, kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu risiko dalam pengangkutan. Nah, di sini saya akan memberikan tips manajemen risiko bagi operator pengangkutan. Tips yang pertama yaitu memiliki standar persyaratan dagang yang tepat. Kemudian yang kedua, memastikan persyaratan dagang dipahami dan disetujui oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, memiliki perlindungan tanggung jawab terhadap kargo. Yang keempat, informasikan secara jelas bahwa asuransi kargo tidak termasuk dalam layanan. Yang kelima, menyediakan asuransi kargo sebagai bagian dari mekanisme manajemen risiko untuk mengurangi risiko tanggung jawab hukum terkait. Yang keenam yaitu untuk kontrak-kontrak khusus atau tanggung jawab hukum yang melebihi standar, rancanglah solusi yang disesuaikan menurut kebutuhan. Yang ketujuh, mengalihkan risiko para subkontraktor. Dan yang terakhir, carilah dukungan manajemen risiko dari pihak penyedia asuransi yang digunakan untuk pengiriman kargo yang mana melebihi batas kapasitas berat ataupun ukuran. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.